Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Niko, mungkin bisa disampaikan ada beberapa emiten-emiten yang Anda jagokan begitu. Tadi di sektor perbankan dengan kenaikannya beberapa emiten-emiten perbankan hari ini pun apakah bisa menjadi rujukan, patokan juga bagi para investor maupun traders? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kita rekomen kalau topik saya sih mungkin masih sama Mas ya. Pertama adalah Bank BCA. Jadi kalau Oke. kita lihat sebenarnya rilis laporan keuangannya cukup positif ya. Baik. Kemarin di bulan yang Agustus. Jadi kalau nanti kita lihat nanti buat di third quarter, most likely bisa dibilang hasilnya bakal melebihi ekspektasi dari analis. Jadi itu yang menurut kita positif ya. Lalu yang kedua kita rekomen adalah Bank Mandiri ya. Jadi kalau kita lihat trennya ini juga sama. Sebenarnya mereka punya diversifikasi kredit cukup bagus. Baik. Lalu kalau kita lihat tren dari sisi NIM juga restrukturisasi kredit itu turun, NIM pelan-pelan itu akan lebih stable, pressure-nya nggak akan seketat yang dari sisi dulu. Lalu dana pihak ketiga ini tumbuhnya masih positif, jadi itu benar-benar menghapus dari sisi likuiditas. Cuman kalau kita cuma lihat berdasarkan realisasi laporan keuangan yang bagus cukup signifikan itu adalah BCA, BTN, dan juga BNI sih Mas. Oke. Dan itu menjadi bagian dari rekomendasi Anda atau tidak? Kalau misalnya Bank Mandiri saja, misalnya hari ini kan sudah turun lagi nih 1,33%. Apakah peluang entry justru sedang tersedia saat ini atau menunggu harga di bawah lagi begitu baru kita mengambil posisi beli? Iya, karena kalau kita sebenarnya modelnya fundamental buying, jadi kita bisa masuk di level yang sekarang menurut saya masih atraktif sih ya. Cuma kalau seandainya nanti ada ruang penurunan, kita bakal bisa lebih cicil, lebih pelan-pelan lagi. Jadi itu menurut kita strateginya sih lebih pas seperti itu ya Mas. Baik, karena dalam 1 bulan terakhir pergerakannya memang fluktuatif ya. Sempat berada di level 5.700-an, turun ke rendah sampai dengan di bawah 5.000, baru dalam beberapa pekan ini saja naik kembali ke level 5.500-an. Jadi memang sebaiknya menunggu sedikit di bawah begitu ya, Mas Niko, untuk masuk di Bank Mandiri. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya nanti kita bisa kayak tunggu di bawah, karena kan sebenarnya kalau bank ini kan sangat related terhadap market cap ya. Market cap Iya. paling besar di sektor perbankan itu adalah sektor perbankan. Jadi Oke. kalau dari sisi investor ini kan sellingnya asingnya tuh masih keluar terus trennya ya. Jadi concern politik di US itu masih jadi concern buat dari spillover buat ke emerging marketnya. Jadi kalau mereka jual, mereka punya ETF di Indonesia, itu akan pressure buat dari sisi perbankan sih. Cuma Baik. kalau kita misalnya if we talk about the long term, harusnya bakal positif buat perbankan sih, apalagi buat beberapa bank yang kita jagokan tadi. Kita tuh semua rekomendasinya masih baik sih Mas, buat yang bank-bank yang menjadi coverage kita, yaitu kayak BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN. Jadi kita semua rekomendasinya masih baik ya di level sekarang ya. Oh, berarti rata-rata memang masih buy ya untuk beberapa sektor perbankan, khususnya big caps ya kalau kita cermati dengan beberapa yang Anda sarankan tadi. Jadi mengambil posisi dengan adanya pelemahan justru peluang melihat untuk kita mengambil posisi belinya. Baik. Iya. Oke, Betul. dari sektor lain mungkin yang Anda jagokan atau sebaiknya justru dihindari dengan kondisi pandemi yang masih terus berlanjut. Tapi kita tahu juga kan PSBB sudah dilonggarkan rem daruratnya dan masuk dalam masa transisi kembali, Mas Niko. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor-sektor yang sebenarnya diuntungkan dengan PSBB transisi atau seandainya nanti ibaratnya vaksin ini ditemukan atau misalnya consumer confidence bisa pulih, business confidence-nya bisa balik adalah sektor-sektor yang sebenarnya lebih ke cyclical stock sih ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham kayak misalnya United Tractor, itu kalau misalnya market recovery itu bakal positif ya buat heavy equipment, lalu permintaan buat batu bara itu juga bakal positif buat UNTR. Other than that sih kita lihat sebenarnya yang lagi positif juga itu adalah construction related ya. Baik. Jadi kalau misalnya kayak Waskita, Adikarya, Wijaya, PTPP, itu dan emiten-emiten lain yang turunannya kayak yang free cash related kayak Weton dan juga WSBP itu positif. Karena sebenarnya kelihatan sih bahwa tahun depan itu anggaran buat infrastruktur itu masih naik ya. Baik, Itu baik. sekitar 40-50%. Dan kalau kita lihat cycle harusnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat, tender-tender harusnya mulai berjalan, apalagi nanti di tahun depan. Apalagi kebijakan pemerintah terkait pembentukan sovereign wealth fund ya. Jadi sovereign wealth fund ini kan ekspektasinya bakal kayak sovereign wealth fund kayak di dunia ya, kayak bisa kayak Temasek, atau yang kayak di China, atau di Norwegia. Iya, iya, Dan iya. itu bakal boost positif ya. Jadi sovereign wealth fund ini bisa melakukan investment buat ke real asset ya, contohnya proyek-proyek pemerintah. Ya. Jadi itu bisa dibilang menghapus dari sisi kekhawatiran terkait nanti dari sisi modal kerjanya. Jadi itu menurut kita bakal positif gitu ya. Apalagi kan kita lihat tren buat construction ini banyak yang mekanismenya itu melalui RDPT dan lain-lain. Jadi investment bisa masuk ke situ. Jadi menjamin dari sisi kebutuhan modal buat
pemain-pemain construction ya. Tapi sovereign wealth fund sendiri bagaimana begitu next-nya? Apakah realisasinya juga sudah mulai dilakukan sehingga akan menguntungkan sektor-sektor yang seperti Anda katakan untuk jangka panjang? Karena kita bicara mengenai sektor konstruksi, infrastruktur begitu, Mas Niko. Iya, jadi kalau kita lihat sih sovereign wealth fund ini kan kita belum lihat sih kick-in-nya seperti apa ya, in realization-nya seperti apa ya. Cuman kalau kita lihat kan beberapa sovereign wealth fund di dunia ini kan dari sisi dana investasinya itu cukup besar Mas ya. Contohnya kayak misalnya Temasek gitu ya. Itu signifikan banget dibanding kayak GDP Singapura. Lalu kayak misalnya China itu juga size-nya juga cukup gede. Lalu Abu Dhabi juga mereka itu gede. Nah, jadi size investasi kelolaan yang besar itu bisa dibilang akan menolong atau mensupport dari sisi permodalan buat beberapa pemain-pemain construction. Jadi harapannya itu ya sebenarnya menurut kita lebih mendominasi ya dibanding nanti realisasinya, karena realisasinya masih nunggu nih nanti kira-kira implementasi Omnibus Law dari sisi yang sovereign wealth fund ini seperti apa sih. Betul. Jadi itu menurut kita ya. Baik, berarti untuk Yuti, Waskita, Adikarya, Wijaya Karya begitu, apakah juga bisa diambil posisi beli pada saat opening market hari ini begitu? Nanti kita keep untuk jangka panjang kah begitu, mungkin 1 sampai dengan 2 tahun ke depan? Iya, kalau dari sisi level yang sekarang sih menurut kita itu cukup positif ya. Itu cyclical stock yang kayak tadi kita bilang tadi, UT dan buat construction related. Cuman ada tendency sebenarnya kita masih suka kalau marketnya lagi nggak favorable kayak level sekarang atau ketidakpastiannya jangka pendeknya masih tinggi. Itu kita bisa jadi 2 strategi sih. Buat tacticalnya, short to medium term, itu kita lebih sarankan buat yang lebih defensif. Jadi contohnya consumer, media, lalu perbankan itu harusnya bakal positif. Cuman diversifikasi asetnya bisa kita lakukan ke saham-saham yang sebenarnya lebih kecil, small cap, dan yang ibaratnya related ke ekonomi nantinya, yang kayak kita bilang tadi bahwa kayak UNTR harusnya juga positif ya. Semen juga itu juga harusnya bakal jadi katalis positif. Lalu kalau kita lihat dengan implementasi Omnibus Law, itu saham-saham yang industrial related itu juga positif ya, industrial estate ya. Jadi itu menurut kita harusnya positif dalam jangka panjangnya. Oh, berarti memang akan banyak tersedia nih, khususnya untuk saham-saham yang kita investasikan jangka panjang. Seiring dengan membaiknya perekonomian, kemudian ada peluang potensi COVID-19 juga akan segera mereda begitu, kaitannya juga dengan ada vaksin begitu ya Mas Tiko. Berarti next pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik begitu menurut Anda, paling tidak sampai dengan tahun 2021, meskipun kita tahu juga berbagai revisi sudah dilakukan tidak hanya di Indonesia, bahkan Bank Dunia, IMF pun juga melakukan hal yang sama untuk pertumbuhan ekonomi global. Iya benar, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi sih sebenarnya masih, kalau kita lihat third quarter kita most likely bakal negatif ya. Jadi kita bisa dibilang udah memasuk kategori resesi. Cuman implementation market, kalau kita lihat market-market di Eropa, di US, itu ketika announcement dari sisi GDP yang negatif, itu market nggak terlalu bereaksi signifikan, karena mereka udah tahu itu, mereka udah price in dari hal itu. Nah, cuma harapannya adalah nanti di fourth quarter, kita pelan-pelan ekonomi gak bakal gradual recovery. Apalagi nanti kalau ibaratnya ada penemuan dari sisi vaksin, recovery itu akan lebih signifikan ya. Jadi kelihatan banget bahwa nanti kalau consumer confidence pulih, ibaratnya kan gini ya, ekonomi itu kan kebagi jadi 2 sih. Actual outputnya sama ibaratnya potential outputnya. Nah, potential output ini kita belum bisa mencapai ke level situ, karena ibaratnya kalau dari factory masih beroperasinya 50%, 75%, mereka belum bisa mencapai potensial output itu tadi, dan kita bisa dibilang GDP nggak running at the full capacity. Jadi itu menurut kita masih akan jadi concern. Cuman kalau seandainya nanti confidence-nya udah pulih, vaksinnya udah bisa ditemukan, udah nggak ada social restriction lagi, ini bakal boost kita bisa running at the full capacity sih. Itu yang menurut kita positif. Oke, Mas Niko. Berarti kita tinggal menunggu saja bagaimana dengan aturan-aturan turunannya dari Omnibus Law akan seperti apakah, berpihak juga kepada dunia usaha dan juga tentunya masyarakat Indonesia. Mas Niko, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Niko. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Niko Lawrence. Beliau adalah Head of Research dari PT Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya, seperti biasa kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi.